Kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu? Menetapkan Saudara FS sebagai tersangka dan tulus mencintai suami saya. Dari apa yang telah dilakukan Saudara Yosua kepada istri, mantan Kabareskrim Komjen Pol Purnawirawan Susno 2J merespons soal usul anggota Komisi 3 DPR RI Beni Harman agar jabatan Kapolri Jenderal Listio Sigit Prabowo dinonaktifkan. Usul Beni itu terkait pengungkapan kasus pembunuhan yang dilakukan mantan Kadif Propam Irjen Verdi Sambo terhadap Brigadir Nofriansyah Yosua Huta Barat alias Brigadir J. Susno 2J menyebut bahwa penonaktifan Kapolri justru akan membuat kasus ini semakin ruwet dan kacau. Hal itu disampaikan Susno saat sesi wawancara khusus dengan Direktur Pemberitaan Tribun Network, Feby Mahendra Putra di kantor Tribun, Jakarta, Senin, 22 Agustus 2022. Kalau Kapolri dinonaktifkan tambah ruwet, tambah kacau. Pemeriksaan Sambo dan tersangka-tersangka lainnya belum selesai, kok dinonaktifkan, kata Susno. Susno pun mengatakan bahwa penonaktifan Kapolri dalam kasus ini bukan menjadi solusi utama. Ia juga menyebut bahwa usulan yang muncul dari gedung parlemen Senayan itu tak perlu diterima secara utuh. Sebelumnya, anggota Komisi 3 DPR RI Beni Harman mengusulkan agar Kapolri dinonaktifkan terkait penanganan kasus penembakan Brigadir J di rumah dinas Sambo. Hal itu disampaikan Beni dalam rapat dengar pendapat bersama Komnas HAM, Kompolnas, dan LPSK di DPR RI, Senin, 22 Agustus 2022. Berkaitan dengan kerajaan Sambo. Mohon maaf, ini kan kita nggak tahu apa-apa, termasuk kasus Pak Sambo ini juga kita betul-betul gelap, Pak. Untung ada Pak Mahfud. Kalau nggak ada Pak Mahfud yang mendorong ini, yang terjadi adalah pengadilan sesat. Maka kami menyampaikan terima kasih Pak Mahfud. Dan juga kepada Bapak Presiden, sebab Pak Mahfud ini pembantunya Bapak Presiden. Berkaitan dengan yang disampaikan oleh Pak Arteria tadi, kerajaan Sambo itu, Pak. Pak Mahfud kan pembantunya Presiden. Pertanyaan saya, mengapa tidak disampaikan masalah ini langsung kepada Bapak Presiden? Dan bagaimana tanggapan beliau? Kami yang di luar pemerintahan ini kan selalu menganggap apa yang disampaikan oleh Pak Menko Polhukam ini adalah suara Presiden. Pasti itu sudah. Berarti Presiden melalui Menko Polhukam meminta supaya kerajaan Sambo ini dibuka seluas-luasnya kepada publik. Dan kami mendukung itu, Pak. Sebab ini momentum untuk memperbaiki lembaga institusi kepolisian ini. Jadi mulai kasus Sambo ini, sekali lagi kita ingin ada penyelesaian yang tuntas. Jangan fokusnya, jangan gagal fokus kasus Sambo ke soal judi. Selama ini saya lihat sudah yang terjadi adalah satu, gagal fokus ke soal judi dan juga ke soal kerajaan Sambo ini. Lupa kasus utamanya. Oleh sebab itu kami memohon, menitip Pak Menko Polhukam, tolonglah fokus pada penyelesaian hukum kasus Sambo ini. Apabila ada kerajaan Sambo,
Saya yakin Sambo tidak bekerja sendirian. Mohon juga jenderal-jenderal yang terlibat itu diproses. Itulah tadi yang saya minta, kalau memang jenderal semua terlibat dan Pak Kapolri tidak cukup kuat untuk mengatasi masalah ini, apa salahnya kalau Pak Kapolri dinonaktifkan untuk sementara waktu, supaya ada penyelesaian tuntas masalah ini di Mabes Polri. Untuk keadilan, untuk Republik, dan untuk institusi kepolisian yang lebih baik ke depannya. Itu saja Pak Ketua. Sedikit Pak Ketua, interupsi. Terima kasih sudah nonton. Jangan lupa like, subscribe, dan share ya.